Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas apa sih itu bullying dan what's wrong with bullying. Nah, menarik ya. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh sama teman-teman, saya mau tanya dulu nih, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu bullying? Ya, benar sekali. Nah, bullying itu berasal dari kata bully yang berarti penggerta atau seseorang yang mengganggu orang lain yang lebih lemah dari dirinya. Nah, tindakan bullying ini juga disebut sebagai tindakan kekerasan, penindasan, dan juga tindakan penganiayaan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Nah, menurut laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, nah mereka ini menerima laporan kekerasan atau tindakan bullying ini dari Sabang sampai Merauke itu minimal 200 kasus per hari loh, banyak banget ya, miris banget sebenarnya. Nah, menurut laporannya, tindakan kekerasan ini dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, guru terhadap muridnya, dan juga terhadap sesama teman atau teman sebaya ya. Nah, bullying ini juga merupakan salah satu kasus yang sering terjadi pada remaja ya, dan juga sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, hati-hati nih teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis bullying yang sering terjadi di sekitar kita. Biasanya ini yang pertama itu bullying fisik. Ya, fisik itu misalnya contohnya seperti mencubit, memukul, menampar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada bullying verbal. Verbal ini dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata. Misalnya menghina, mengejek, itu termasuk tindakan bullying. Kemudian yang ketiga itu ada bullying sosial, dan yang keempat ada bullying melalui media sosial atau dunia maya. Nah, ini sering banget terjadi ya teman-teman yang udah pakai handphone, smartphone itu harus menggunakan dengan bijak, hati-hati ya. Selanjutnya ini ada beberapa faktor penyebab yang paling umum dari munculnya perilaku bullying dari sisi pelaku. Nah, yang pertama itu adanya pengaruh sosial yang buruk dari lingkungannya. Yang selanjutnya itu ada kurangnya pengawasan atau perhatian orang tua terhadap anaknya. Yang kemudian hal ini berdampak pada perilaku dan kebiasaan yang terlalu bebas. Nah, yang selanjutnya itu ada pernah menjadi korban bullying di masa lalunya. Ini sering terjadi ya. Jadi kadang itu pelaku bullying ini juga pernah merasakan tindakan bully, pernah dibully oleh teman-temannya, mungkin orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya di masa lalunya, sehingga berdampak pada sifat yang muncul di masa depan. Kemudian itu ada mencari perhatian. Selanjutnya adanya rasa iri. Nah, biasanya terjadi karena pelaku bullying ini merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih, atau mereka itu biasanya tidak senang melihat orang lain yang lebih hebat, yang bisa berhasil daripada dirinya. Nah, kemudian itu ada keluarga yang tidak harmonis. Nah, misalnya ini seperti dalam suatu keluarga itu sering terjadi kekerasan atau KDRT. Ini juga sangat berpengaruh pada pelaku bullying. Kemudian itu ada fenomena geng. Nah, ini sering disebut juga dengan istilah kita ikut-ikutan teman ya. Jadi dalam fenomena geng ini banyak digunakan
sebagai ajang atau tempat untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan dari masing-masing diri mereka ataupun dari geng tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya ada hal yang sebenarnya dirasakan oleh seorang yang melakukan tindakan bullying atau pelaku bullying, yaitu mereka akan merasa puas dan merasa ada kesenangannya tersendiri gitu ketika mereka itu sudah melampiaskan tindakannya kepada si korban. Nah, selanjutnya di sini ada juga loh sebenarnya penyebab terjadinya tindakan bullying dari sisi korban. Yang tadi kan dari sisi pelaku, nah sekarang dari sisi korban. Misalnya itu seperti ras. Ras itu misalnya seperti suku yang berbeda, bahasa yang berbeda. Ini seringkali menjadi pemicu munculnya tindakan bullying karena adanya perbedaan ras ini. Kemudian ada penampilan fisik. Sering banget terjadi ya ini teman-teman kita yang misalnya ada, mohon maaf, kekurangan memiliki kekurangan fisik, itu sering kali menjadi korban bullying di lingkungannya. Kemudian ada perekonomian. Nah, ini perekonomian ini juga bisa perekonomian terlalu rendah atau perekonomian yang terlalu tinggi. Kedua-duanya ini juga sering menjadi pemicu terjadinya tindakan bullying ya. Nah, selanjutnya itu ada seseorang yang terlihat lemah. Nah, maka ini biasanya pelaku bullying itu merasa lebih kuat dan bisa menguasai atau mendominasi seseorang yang lebih lemah daripadanya. Nah, setelah kita tadi bersama-sama memahami dan mengenali beberapa faktor penyebab dari munculnya tindakan bullying baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Nah, sekarang kita akan mengenali beberapa dampak negatif dari tindakan bullying ini. Jadi tindakan bullying ini sebenarnya memiliki dampak yang cukup berat ya, negatif bagi si korban, baik itu secara psikologis, fisik maupun secara sosial. Sehingga ketika hal-hal ini terganggu, maka dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan mereka. Nah, sebagai contohnya saja dampak dari tindakan bullying ini yaitu seseorang atau korban bullying, mereka itu akan merasa bahwa tidak nyaman dengan hidupnya ya. Mereka cemas, mereka takut, kemudian ada terganggunya nafsu makan, adanya gangguan tidur, bahkan mereka akan mengalami yang namanya depresi atau trauma. Nah, selain itu juga para korban-korban ini, mereka itu akan merasa sulit bergaul ya, sulit bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, mereka juga tidak jarang dari mereka akan merasa tidak pede, tidak percaya diri. Mereka juga sering merasa insecure tuh. Dan seringkali mereka juga, para korban ini, merasa tidak berharga. Dan tidak jarang dari korban ini memiliki keinginan untuk bunuh diri atau berujung pada kematian, karena dapat dikatakan ya tindakan bullying ini merupakan tindakan yang bisa membuat harga diri korban itu berada pada titik terendah mungkin itu dalam hidupnya. Jadi ini sangat berbahaya ya. Walaupun kita kadang melihatnya agak kasus-kasus bullying ini simple, tapi kita perlu mengenali dampak-dampaknya ini ya. Ternyata dampak-dampaknya ini berbahaya ya bagi seseorang. Nah, pada bagian ini saya mengajak teman-teman untuk mengenali beberapa hal yang bisa teman-teman tanamkan dalam diri kita masing-masing
untuk kita bisa menghindari yang namanya tindakan bullying. Kita tahu ya bahwa tindakan bullying ini sangat tidak terpuji. Nah, yang pertama itu adalah mencintai diri sendiri. Nah, ya dengan cara kita mengenal dan memahami apa sih yang menjadi kekurangan kita, apa sih yang menjadi kelebihan di hidup kita, dan kita belajar untuk bisa menerima apa yang menjadi ketidaksempurnaan itu. Ya, kita tahu bahwa manusia itu Tuhan ciptakan tidak ada yang sempurna. Maka dari itu kita belajar untuk tidak memaksakan diri kita untuk menjadi sempurna. Oke. Nah, yang kedua itu ada kita tidak bisa atau kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Berpikirlah seperti ini. Nah, ya, orang lain itu tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dari diri kalian, ataupun tidak lebih kurang daripada diri kalian. Jangan merendahkan orang lain. Ingat, jangan pernah merendahkan orang lain. Berpikirlah bahwa mereka itu hanya berbeda. Ya, orang lain itu hanya berbeda. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan dengan porsinya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita belajar untuk menerima diri kita tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, itu jadikan diri kita sebagai cermin. Maksudnya seperti apa sih? Nah, maksudnya yaitu sebelum kita bertindak atau melakukan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, nah, coba dulu kita pikirkan dampak buruk dari tindakan yang ingin kita lakukan itu. Misalnya saja, kita ingin menghina atau mengejek teman kita yang mungkin rasnya berbeda. Nah, jadi kita tempatkan diri dulu sebagai orang itu. Ya, kira-kira kalau kita diejek, kira-kira kalau kita dihina, itu perasaan kita enak atau enggak? Sejahtera atau enggak? Nah, hal ini bisa jadi pacuan, pedoman, pegangan kita sebelum kita bertindak buruk atau berperilaku buruk kepada orang lain. Jadi kita jadikan diri kita sebagai cermin terlebih dahulu sebelum bertindak kepada orang lain. Yang keempat, yaitu kita belajar untuk menghormati dan menghargai orang lain. Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, cara yang paling mudah, yang paling simple, itu kita bisa menahan diri untuk tidak menghina, mengejek, untuk tidak merendahkan orang lain di depan umum. Nah, tindakan-tindakan kecil yang kita bisa lihat ini tindakan simple, sangat simple, tapi tindakan ini sangat bertujuan untuk menghormati dan menghargai orang lain loh. Mudah ya. Nah, yang kelima itu ada kita harus bisa menyadari adanya batasan. Nah, tindakan kita, ucapan kita, sikap kita itu butuh yang namanya batasan, ya. Kalau istilah lain itu berarti menahan diri, berkaitan ke poin 4 tadi. Nah, di bagian ini saya ingin memberitahu teman-teman ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan jika kalian mengalami tindakan bullying atau kalian melihat teman kalian yang menjadi korban bullying. Nah, yang pertama yaitu berusaha untuk tidak menyimpan masalah ini sendiri, dan kalian itu berharap bahwa kejadian ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi kita sebagai korban dari tindakan bullying ini, kita bisa memberitahukan kejadian ini kepada seseorang yang bisa kita percaya. Karena jika hal ini kita pendam sendiri, kita simpan sendiri, maka kita sendiri yang akan menjadi lebih stres. Kita sendiri yang merasa stres sendiri gitu. Nah, tindakan kedua yang bisa kita lakukan yaitu tidak melakukan perlawanan, karena
dalam hal ini biasanya pelaku itu akan lebih senang dan akan lebih sering mengganggu kita jika kita melakukan perlawanan, dan kemungkinan besar si pembuli atau pelaku pembulian ini akan melawan balik sehingga dapat membuat keadaan jauh lebih buruk. Nah, ketiga itu kita dapat meningkatkan keberanian ya, belajar berani untuk berbicara kepada pelaku pembulian dengan menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang lemah dan mudah ditindas. Nah, yang keempat, ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan jika kita melihat seseorang yang menjadi korban bullying, yaitu kita perlu bertindak ya. Jika kita melihat hal ini, jangan diem aja. Nah, berikan dukungan yang positif bagi si korban, dan jangan kita sendiri jangan ikut-ikutan malah ikut membuli si korban ini. Dan pembahasan kita hari ini sudah selesai teman-teman. Gak terasa ya kita udah bahas banyak hal hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bagi saya pribadi. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat walaupun masih belajar online. See you next time. Bye-bye.